Informasi selanjutnya, usai Ronald Tanur divonis bebas, kuasa hukum korban Dini Sera Afrianti mengungkap sejumlah kejanggalan yang diduga dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Tudingan kejanggalan juga mencuat dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung yang menilai Majelis Hakim telah memutuskan perkara secara tidak menyeluruh. Pembebasan terdakwa oleh RDO dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas secara sah dan meyakinkan bersama melakukan tindak pidana. Keputusan vonis bebas Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tanur menimbulkan pertanyaan dari sejumlah pihak. Kamis siang, kuasa hukum korban mengungkap sejumlah dugaan kejanggalan selama proses persidangan hingga putusan majelis hakim. Di antaranya, majelis hakim yang diketuai oleh Erin Tuah Damanik diduga telah mengintervensi para saksi yang memberatkan terdakwa Ronald Tanur, hingga mengabaikan bukti-bukti yang ada dan menyatakan korban meninggal dunia karena sakit lambung. Yang paling saya ingat adalah pada saat persidangan pemeriksaan ahli forensik, di mana pada saat itu ahli forensik dari RSUD Dr. Sutomo dihentikan keterangannya oleh majelis hakim. Padahal dia sedang menerangkan dengan jelas apa saja penyebab kematian daripada korban. Menurut saya, ucapan hakim tersebut kurang beretika. Kita melihat kondisi fisik dari korban di sini terdapat luka memar, banyak luka memar, bahkan bekas ban di lengan daripada korban. Bagaimana orang yang mengalami kekerasan seperti ini bisa meninggal dikatakan hanya sakit lambung dalam pertimbangan hakim. Terkait hal ini, kuasa hukum mendesak kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya untuk melakukan kasasi atau banding hingga meminta Mahkamah Agung dan juga KPK memeriksa majelis hakim yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atau menerima suap. Senada dengan kuasa hukum korban, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Harley Siregar juga menyayangkan keputusan vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Menurut Harley, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang diungkap di persidangan, termasuk rekaman CCTV dan juga surat visum korban. Pertimbangan hakim membebaskan terdakwa karena tidak ada saksi yang melihat langsung peristiwa itu. Satu, yang kedua, bahwa matinya atau meninggalnya korban itu lebih didasarkan pada pengaruh alkohol. Nah, kami melihat bahwa hakim tidak melihat ini secara holistik peristiwa ini, ya, tetapi hakim justru melihat sepotong-sepotong. Atas hal ini, Kejaksaan Agung akan melakukan langkah hukum selanjutnya, yakni kasasi atas putusan hakim yang dinilai tidak berlandaskan hukum. Sebelumnya, Gregorius Ronald Tanur, anak Edward Tanur, mantan anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKB, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan dan pembunuhan terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti, Rabu malam 5 Oktober 2023. Saat itu, polisi menyebut usai memukul korban dengan botol minuman keras, tersangka melindas tubuh korban dengan mobilnya di basement mall Landmark Surabaya setelah keduanya berkaraoke di Black Hole KTV Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.